Selamat siang anak-anak. Apakah kalian masih ada sukacita untuk belajar pada siang hari ini? Ya, saya berharap anak-anak semua masih ada sukacita, masih ada semangat supaya kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, khususnya di jam yang kedua ini. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang mengenal karya penyelamatan Allah, dan kita sudah belajar poin A dan poin B. Nah, pada hari ini pelajaran agama di jam yang kedua ini kita masih belajar tentang mengenal karya penyelamatan Allah. Berbicara tentang karya penyelamatan Allah, kita dapat melihatnya baik janji-janji Allah tentang bagaimana ia berjanji untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa maupun maut. Nah, pada hari ini ada satu ayat firman Tuhan yang mau kita perhatikan bersama-sama. Dari Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Nanti kalian bisa membacanya. Jadi di sini intinya, siapa yang percaya kepada Kristus, ia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu ia akan dihukum. Nah, anak-anak, kita masuk pada poin C, itulah janji dalam perjanjian baru atau janji penyelamatan Allah di dalam perjanjian baru. Janji keselamatan Allah di dalam perjanjian baru itu berkaitan erat atau berkaitan langsung dengan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang tunggal. Jadi keselamatan dalam perjanjian baru itu hubungannya dengan kasih karunia Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah untuk menyelamatkan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah penggenapan janji-janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi ketika Kristus sudah datang ke dunia, lahir dan mengerjakan karya penyelamatan, maka itu adalah penggenapan semua janji Allah tentang keselamatan kepada manusia. Oleh sebab itu, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain atau tidak ada di siapapun. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu anak-anak harus percaya, harus yakin bahwa sudah punya Tuhan Yesus dalam hati. Karena hanya orang-orang yang percaya dan Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati mereka, itulah yang akan menerima keselamatan atau mereka yang akan memperoleh surga. Kita juga memperhatikan Tuhan Yesus menjadi kurban pendamaian bagi Allah dan manusia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mengalahkan iblis, dosa dan maut. Kristus adalah jalan keselamatan untuk manusia sampai kepada surga. Mau sampai kepada surga tidak ada jalan lain. Ingat ayat hafalan minggu lalu ya. Tidak ada jalan lain, jalannya hanya satu. Itulah melalui Tuhan Yesus Kristus. Karya penyelamatan Allah yang digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus itu sudah sempurna. Jadi tidak perlu lagi ada yang mengerjakan karya untuk menyelamatkan manusia, karena Allah sudah menggenapinya dalam Tuhan Yesus Kristus dengan sempurna. Nah, lalu bagian D itu adalah tujuan Allah menyelamatkan manusia atau tujuan janji penyelamatan itu apa? Ada 3 yang saya catat atau saya tuliskan pada siang hari ini. Tujuan penyelamatan manusia adalah bukan untuk kepentingan Allah. Jadi yang pertama bukan untuk kepentingan Allah, tetapi itu untuk kepentingan, untuk hidup
manusia. Jadi Allah menjanjikan dan mengerjakan keselamatan itu bukan untuk dia, tapi untuk kalian, untuk saya, dan untuk semua manusia. Itu yang perlu digarisbawahi. Lalu yang kedua adalah untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Kalau manusia tidak diselamatkan, tentu akan ada di dalam kematian kekal. Itulah neraka. Dan yang ketiga adalah untuk keselamatan manusia, atau supaya manusia dapat sampai kepada Bapa, atau manusia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi itulah tiga tujuannya, itulah tujuan yang sangat penting yang harus kita tahu. Nah anak-anak, ini penjelasan secara singkat tentang kedua poin ini. Kalian baca lagi di buku kalian. Nah tugas bagi kalian adalah silahkan kerjakan kegiatan pembelajaran halaman 55, halaman 44 sampai 45, lalu kerjakan penugasan halaman 46. Dan ayat hafalan bagi kalian itulah Markus 16 ayat 6. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Dan kalau sudah selesai, silahkan berdoa di rumah kalian masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.